Di suatu malam, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Ia diperintah untuk menyembelih Ismail sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu terbangun dan terdiam, berusaha mengartikan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, dia tetap terjaga dan tak mau menceritakan mimpinya itu pada sang istri dan anaknya. Ia takut mimpi itu hanya membuat Hajar dan Ismail takut dan gelisah. Setelah menerima mimpi itu, Nabi Ibrahim kerap terdiam dan tak banyak bicara. Sedangkan wajah Ismail selalu tersenyum dan berseri di pelupuk mata. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan mimpi yang sama. Suara itu terdengar begitu jelas dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim. Ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim menjadi resah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu, lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketiga kalinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi tentang perintah menyembelih Ismail. Hal ini lalu membuat dia yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Memikirkan untuk menyembelih putranya membuat Nabi Ibrahim bimbang. Sebagai seorang ayah, dia begitu menyayangi sang putranya. Mengetahui hal itu, setan pun mulai mencoba meruntuhkan ketakwaannya. Setan berkali-kali membujuknya untuk membangkang. Namun, semua itu ditepis Nabi Ibrahim. Suatu hari, Nabi Ibrahim sudah tak mampu lagi menanggung beban pikiran itu. Meski berat, Nabi Ibrahim bertekad untuk menyampaikan perihal tersebut pada anaknya. Ya Bunayya, hai anakku tersayang, tadi malam ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jawaban yang luar biasa keluar dari mulut Ismail yang sudah dididik oleh Hajar, istri Ibrahim. Ya abati, ayahku tersayang, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilaksanakan. Saya akan tabah dan sabar menerimanya. Setelah bicara dengan Ismail, Nabi Ibrahim lalu menyampaikan pada istrinya. Hajar menangis, lalu mendekap erat Ismail. Hajar hanya bisa menangis tanpa bisa mencegah karena dia menyadari bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluarganya tahu, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya menuju bukit tempat penyembelihan, berkali-kali Nabi Ibrahim bertemu dengan iblis dalam jelmaannya untuk mempengaruhi Nabi Ibrahim dan Ismail. Namun, mereka tidak tergoyahkan dan melempari iblis sambil berseru, Pergilah kau iblis, jangan mengganggu kami. Iblis tidak putus ada dia datang pada istrinya. Ya Hajar, Ibrahim akan menyembelih anakmu. Apakah kamu akan membiarkannya? Namun, Hajar malah mengusir dan melempari iblis. Setelah sampai di bukit daerah Mina, sejenak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lalu menemukan batu datar yang cukup besar. Ismail lalu dibaringkan di sana. Karena Nabi Ibrahim tak tega melihat anaknya disembelih, wajah Ismail ditutupi oleh bajunya. Saat akan menyembelih, ternyata pisau yang digunakan Allah tumpulkan. Nabi Ibrahim lalu meminta anaknya untuk bersabar dan tawakal. Ia lalu kembali mencoba menyembelih Ismail dengan pisau yang tajam. Kali ini, malaikat Jibril datang setelah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara malaikat Jibril terdengar di seluruh penjuru bukit. Hai Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu dengan ketaatanmu itu. Hai Ibrahim, sembelihlah kibas ini sebagai pengganti Ismail. Makanlah dagingnya, jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua.
dan sedekahkanlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai kurban. Demikian kata malaikat Jibril. Mendengar seruan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kaget dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan kembali pisaunya dan meminta Ismail bangun. Setelah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, tampak seekor kambing sehat dan besar berjalan dari atas bukit. Kambing itu ditangkap oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, kemudian disembelih dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim ini tertulis dalam Al-Quran dan menjadi perayaan Idul Adha.